Ceng cereng 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 cerereng cerereng cereng tururu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfiantoro. Pada kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kecurangan e-commerce. Materi yang kami ambil bersumber dari buku akuntansi forensik Zimbelman. Kemudian sebelum kami mulai presentasi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Nurul Ailia, kemudian ada Muhammad Adlan Ardiansyah, lalu ada Pungki Indrawan Dwi Laksana, kemudian saya sendiri Ilham Alfiantoro. Selanjutnya saya akan membahas resiko kecurangan dalam e-commerce. Sama halnya dengan kecurangan lainnya, elemen-elemen risiko dalam kecurangan e-commerce ini berhubungan dengan fraud triangle atau segitiga kecurangan. Nah, yang pertama ini ada tekanan. Dalam tekanan ini, pertumbuhan dramatis yang membuat besarnya kebutuhan akan arus kas. Kemudian aktivitas merger atau akuisisi yang menciptakan tekanan untuk meningkatkan hasil keuangan yang akan dilaporkan. Lalu ada kesempatan. Nah, dalam kesempatan ini, teknologi yang baru dan inovatif dengan pengembangan keamanan seringkali tertinggal dari pengembangan transaksi. Kemudian kompleksnya sistem informasi yang menciptakan kesulitan dalam aplikasi pengendalian. Lalu yang ketiga ada peningkatan kecenderungan terhadap rasionalisasi. Dalam hal ini, jarak yang dirasakan mengurangi kontak pribadi antara pelanggan dan pemasok. Kemudian ada transaksi antara pembeli dan penjual anonim atau tidak diketahui. Selanjutnya ada risiko-risiko kecurangan e-commerce dalam organisasi. Dalam hal ini terdapat 5 risiko-risiko kecurangan e-commerce dalam organisasi. Yang pertama itu adalah pencurian data. Dalam hal pencurian data ini adalah risiko kecurangan yang paling umum karena bisa dilakukan oleh semua orang. Dalam hal pencurian data ini, data dapat dikonversikan menjadi kas secara lebih mudah. Contohnya itu pencurian kartu kredit. Kemudian informasi tersebut dapat direplikasi, lalu data dapat ditransfer dengan mudah dan cepat ke beberapa lokasi di dunia. Lalu ada kata sandi. Nah, dalam hal kata sandi ini merupakan salah satu poin kelemahan dan kegagalan perusahaan dalam menghadapi ancaman pihak luar. Karena dalam banyak sistem, pemilihan kata sandi tertinggal tersisa untuk pengguna akhir dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Jadi kesimpulannya, kata sandi ini murni kelalaian dari perusahaan karena perusahaan membuat celah untuk pelaku kecurangan melancarkan aksinya dalam hal mencuri informasi perusahaan atau mencuri aset-aset dari perusahaan. Selanjutnya ada perekayasaan sosial. Dalam perekayasaan sosial ini, pesan instan, catatan blog, dinding Facebook, dan jejaring sosial lainnya itu memberikan pada para pelaku sebuah metode baru untuk mengumpulkan atau mencuri informasi. Selanjutnya itu adalah sniffing. Sniffing ini adalah mencatat, menyaring, dan melihat informasi yang ada melalui lini jaringan. Merupakan sebuah metode yang umum dalam mengumpulkan informasi dari telekomunikasi yang tidak transkripsi. Nah, dalam hal melakukan sniffing ini, pelaku bisa melakukannya dengan mudah menggunakan aplikasi Wireshark dan TPC Dump. Nah, kemudian risiko-risiko kecurangan e-commerce dalam organisasi yang terakhir adalah word trapping. Nah, word trapping ini peretas dapat mengetahui lokasi orang tersebut seperti dan membuat poin akses melalui laptop mereka via internet. Jadi dalam hal ini contohnya seperti jika korban menargetkan suatu orang yang terdapat orang tersebut berada di bandara, lalu korban ini menggunakan wifi dari fasilitas bandara tersebut, maka pelaku dapat mendeteksi lokasi korban tersebut melalui akses jaringan dari wifi-nya. Kemudian munculnya perangkat USB, meningkatnya memori di telepon, dan perangkat keras eksternal tersedia secara portable menimbulkan ancaman keamanan. Selanjutnya adalah kapasitasnya, mungkin mereka dengan cepat mengunduh informasi dari jaringan internal dalam jumlah yang signifikan. Lalu ada vandalisme menjadi risiko dengan sistem internal. Kemudian ada risiko-risiko e-commerce di luar organisasi. Nah, dalam risiko-risiko di luar organisasi ini, internet memberikan cukup kekayaan bagi peretas eksternal untuk mendapatkan akses pada sistem secara pribadi. Karena peretas secara relatif
Peretas ini relatif itu terlindungi karena mereka melintasi perbatasan internasional dan sebagian besar anonim membuat penelusuran dan pembuatan tuntutan yang terasa sulit. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya presentasi akan saya serahkan kepada Muhammad Adlan Ardiansyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai kecurangan di dalam e-commerce. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kecurangan yang terjadi di e-commerce ini berhubungan dengan istilahnya internet. Nah, di internet itu sendiri ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meretas, baik itu meretas program maupun meretas data-data yang terkumpul di dalam database milik perusahaan tertentu. Nah, untuk yang pertama ini adalah yang digunakan untuk memasuki sistem yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk bisa mencuri data atau merusak, itu ada namanya virus. Nah, virus komputer itu dianggap serius di lingkungan e-commerce saat ini. Virus berkembang dalam 3 varietas. Virus sebenarnya menyerang diri mereka sendiri ketika berada dalam program komputer. Nah, virus ini kerap kali digunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam istilahnya apa ya, meretas seperti itu ya, meretas sistem-sistem e-commerce yang ada untuk bisa mencuri data atau mengubah data atau bahkan merusak data. Nah, ancaman terbesar saat ini yang datang dari internet tersebut berupa program-program yang berisi virus itu sendiri yang dapat disebarkan via transfer langsung, surel, atau mekanisme lainnya. Peretas menggunakan lebih atau mekanisme lainnya. Jadi virus itu digunakan oleh peretas bisa dalam satu virus aja atau bisa berbagai macam virus disebarkan melalui program-program yang telah terkontaminasi oleh virus itu, namanya self-contained virus. Nah, apa sih risiko-risiko yang dapat diatasi oleh kecurangan-kecurangan yang ada di internet selain ada virus? Yang pertama itu ada spyware. Nah, spyware telah menjadi sebuah permasalahan online yang sulit dalam beberapa tahun terakhir. Nah, spyware ini seperti memata-matai lah, seperti itu namanya spy ya. Di mana spyware ini merupakan tipe malware sama dengan Trojan horse, menginstal perangkat lunak untuk pengawasan sebagai tambahan untuk perangkat lunak yang biasa diunduh atau dibeli oleh pengguna. Jadi gunanya spyware ini tuh untuk memata-matai kira-kira apa aja sih yang dibeli, atau bahkan password tertentu nanti itu bisa diamati oleh spyware ini. Nanti dia akan melakukan copy apapun itu ke dalam si oknum pelaku tersebut. Contoh kasusnya itu ada pada saat aplikasi musik, perangkat atau peer-to-peer musik, itu aplikasi yang berbagi video sharing itu adalah beberapa pelanggar spyware yang paling buruk. Misalnya kayak apa ya, setiap ada lagu yang hits itu nanti lagunya ke copy ke oknum tersebut, nanti lagunya itu sendiri malah dijual kembali oleh oknum pencuri tersebut. Nah, menggunakan spyware ini. Kemudian selanjutnya adalah phishing. Nah, phishing ini merupakan metode umum yang digunakan peretas untuk menggali informasi pribadi atau informasi perusahaan dari pegawai. Nah, kalau tadi kan memata-matai, kalau phishing ini lebih masuk ke dalam informasi dari si pengguna pengguna sistem tersebut. Nah, untuk phisher ini atau pengguna teknik phishing ini, itu dia mengirimkan surel atau pop-up message kepada pengguna yang menanyakan informasi pribadi dengan cara yang kreatif. Misalnya kita ada penipuan, misalnya nih kita dari dari misalnya kalau yang sering terjadi itu di contohnya kalau misalnya ada pesan hadiah, misalnya hadiah dari PT Shopee lah segala macam. Nah, kalau misalnya itu ditanya terus kita menjawab message tersebut, kita bakal ditanyain terus informasi pribadi, bisa nama, terus juga alamat email, kartu kredit, nomor kartu kredit, atau bahkan hal-hal yang bersifat merugikan. Misalnya nanti suruh foto kartu kredit atau foto KTP, itu kan juga bisa pencurian data. Nah, data itulah yang digunakan oleh oknum pelaku untuk dicuri dan bisa dijual atau disalahgunakan atau dan sebagainya.
Contohnya itu peretas mungkin mengirimkan surel berpura-pura menjadi tenaga pendukung secara teknis bagi karyawan perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak ada pura-pura gitu, jadinya dia menipu lah istilahnya. Ini phishing ini termasuk dalam kasus menipu. Selanjutnya spoofing. Nah, berbeda dengan kasus sebelumnya atau phishing dan spyware, spoofing ini mengubah informasi dalam header surel atau alamat IP dan pelaku menyembunyikan identitas mereka hanya dengan mengubah informasi dalam header. Kemudian mereka memungkinkan adanya akses yang tidak terotorisasi. Sebagian besar pengguna menerima spam setiap hari dengan banyak header yang telah dipalsukan. Contohnya kalau misalnya kita sering buka Gmail tuh, nah itu biasanya ada message yang banyak banget. Nah, itulah yang dengan spoofing. Jadi yang seakan-akan itu merupakan message yang berasal dari perusahaan aslinya, namun yang dilakukan ini, yang diterima ini malah message yang palsu gitu. Jadi bisa jadi kalau kita misalnya klik link yang ada di surel itu, atau kita membalasnya, atau nanti ditanya balik, itu merupakan tindak penipuan. Yang terakhir, sebelumnya, sorry untuk yang terakhir selanjutnya adalah pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas adalah risiko yang signifikan lain dalam e-business untuk transaksi elektronik yang berlangsung. Setiap pihak dalam transaksi harus yakin bahwa identitas yang diklaim oleh pihak lain adalah otentik. Ini merupakan kasus kecurangan yang sering banget terjadi karena banyak banget dan gampang banget dilakukan. Seperti pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ini kita mungkin banyak banget ya melihat seperti kayak akun palsu atau akun-akun yang anonim seperti itu. Nah, akun-akun ini gunakan dalam transaksi e-business dan mereka melakukan pembelian secara fiktif. Jadi barang udah sampai tapi duitnya belum dibayar. Nah, biasanya ini kalau risiko-risiko yang terjadi pemalsuan identitas itu biasanya ada di penjualan di cash on delivery atau COD. Untuk mengatasi hal-hal risiko seperti pemalsuan identitas adalah bayar di kontan. Nah, pemalsuan identitas juga bakal terjadi di penjual itu sendiri. Jadi banyak yang penjual yang mendagangkan barang-barang fiktif, ketika ditransfer kemudian barangnya nggak nyampe. Nah, kecurangan ini merupakan yang sangat sering terjadi di e-bisnis seperti itu. Nah, risiko kecurangan dalam sistem e-commerce itu sendiri sangat signifikan. Ketika metode kecurangan secara sederhana seperti penyuapan dan kickback itu telah dipahami banyak orang, seperti pegawai yang tidak sepenuhnya mengapresiasi risiko dan metodologi yang diambil oleh pelaku kecurangan secara online. Untungnya, pengguna menjadi semakin berpendidikan pada jenis kecurangan e-commerce dan kecurangan online. Karena sangat pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat itu semakin aware terhadap risiko-risiko yang terjadi di e-commerce. Karena sekarang juga penggunaan e-commerce pun banyak banget di kalangan yang muda, yang tua, bahkan masih kecil pun dia udah bisa belanja e-commerce karena itu dengan mudah. Tapi risiko-risiko yang seperti kecurangan dalam e-commerce ini perlu diantisipasi, mulai dari pengecekan dicek dulu tuh ulasan apakah ini udah ada yang pernah ketipu atau belum, atau misalnya lihat rating. Biasanya di rating tuh banyak. Terus juga kalau misalnya kita lihat di e-commerce yang ada di sekarang seperti Tokopedia atau segala macam, itu untuk berbagai ulasan sekarang bahkan sudah ada yang ulasan palsu, itu tipu-tipu. Terus juga untuk penjualan barang kita lihat barangnya laku banyak nih, ternyata itu cuman pesanan fiktif. Dan kita jadi semakin harus mengupgrade sikap antisipasi kita buat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi di e-commerce. Mungkin itu. Nanti untuk selanjutnya mengenai mencegah kecurangan dalam e-commerce itu akan disampaikan oleh teman rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ailia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya dari kelompok kami, yaitu mengenai mencegah kecurangan dalam e-commerce bagian lingkungan pengendalian. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi atau mencegah kecurangan dalam e-bisnis yaitu dengan berfokus pada pengurangan kesempatan. Hal ini biasanya dilakukan dengan implementasi pengendalian internal yang sesuai. Nah, dalam bisnis yang dikelola secara tradisional, ada 5 unsur pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Nah, dalam e-bisnis, 3 hal yang pertama ini
lebih penting di antara kelima unsur pengendali internal. Jadi dalam hal ini kita akan membahas 3 unsur pengendalian ini. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Jadi ada beberapa komponen yang dianggap penting dalam lingkungan pengendalian. Yang pertama adalah integritas dan nilai etika. Jadi budaya suatu organisasi terkait integritas dan nilai etika adalah produk yang seharusnya menjadi standar dan bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan melakukan komunikasi dan saling menguatkan dalam perusahaan. Hal ini juga disertai dengan usaha manajemen untuk mengurangi atau menghapus dorongan pegawai untuk melakukan kecurangan. Nah, termasuk pula mengomunikasikan nilai-nilai organisasi dan standar untuk para pegawai. Nah, yang kedua adalah partisipasi dewan direksi dan komite audit. Jadi, dewan direksi yang efektif adalah mereka yang independen terhadap manajemen dan juga para anggotanya melakukan penilaian secara hati-hati atau memeriksa secara hati-hati terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh manajemen. Para delegasi dari dewan direksi bertanggung jawab atas pengendalian internal terhadap manajemen secara teratur dan melakukan penilaian terhadap pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian yang ketiga adalah filosofi dan gaya operasional manajemen. Manajemen memberikan isyarat yang jelas kepada pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal. Nah, pemahaman mengenai hal ini dan aspek yang sama terkait filosofi dan gaya operasional memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perilaku manajemen terhadap pengendalian internal dan kecurangan. Kemudian yang keempat adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jadi aspek yang paling penting dalam pengendalian internal adalah personel. Apabila pegawai mempunyai kompetensi dan dapat dipercaya, maka sebenarnya pengendalian lainnya ini dapat dihilangkan. Unsur pengendalian yang kedua adalah penilaian risiko. Jadi penilaian risiko mengidentifikasi risiko melakukan bisnis dengan mitra e-bisnis. Bagian utama dari penilaian risiko memfokuskan pada lingkungan pengendalian organisasi tersebut. Kemudian bagian lainnya mengidentifikasi adanya risiko pertukaran informasi dan uang secara elektronik. Cabang yang dikhususkan dari penilaian risiko adalah pendeteksian terjadinya kekacauan. Kemudian unsur pengendalian yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Jadi biasanya organisasi itu gagal dalam aktivitas pengendalian ada 5 tipe. Yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Dalam e-bisnis, pengendalian ini berguna untuk memastikan bahwa individu yang mengotorisasi transaksi berbeda dengan individu yang secara aktual mengeksekusi transaksi tersebut. Kemungkinan terjadinya kecurangan dalam transaksi pembelian dan penjualan adalah kickback dan penyuapan. Kickback itu terjadi apabila individu mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan pelanggan atau pemasok. Kemudian yang kedua adalah otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Jadi pengendalian otorisasi yang paling umum adalah kata sandi, firewall, kemudian akte dan tanda tangan digital, dan biometrika. Nah, setiap transaksi itu harus diotorisasi dengan sesuai. Yang pertama mengenai kata sandi. Jadi kata sandi yang dikompromikan memungkinkan adanya otorisasi yang tidak sesuai. Nah, untuk mencegah kecurangan, oleh karena itu perusahaan perlu untuk secara jelas mengomunikasikan mengenai kebijakan terkait pemilihan, kemudian perubahan dan juga pengungkapan kata sandi. Yang kedua adalah akte dan tanda tangan digital. Nah, seperti pada dokumen yang secara kertas, tanda tangan itu berguna untuk verifikasi atau otorisasi. Nah, dalam e-bisnis, tanda tangan digital itu juga berguna untuk meyakinkan pengguna bahwa transaksi tersebut valid. Nah, selain itu juga berfungsi untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dan pemalsuan peran. Yang ketiga adalah biometrika. Jadi biometrika ini adalah penggunaan hal-hal atau nilai-nilai unik dari bagian tubuh manusia untuk jaminan keamanan dan
pengendalian akses. Hal ini biasanya menggunakan seperti pola iris dan retina mata, kemudian sidik jari, struktur wajah, atau pita suara, yang tentunya setiap orang itu mempunyai hal-hal tersebut yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang ketiga adalah dokumentasi dan kegiatan pencatatan yang memadai. Jadi dokumentasi dan pencatatan seperti faktur, kemudian jurnal, cek, kartu jam kerja pegawai, atau surat order pembelian. Hal itu merupakan objek fisik di mana transaksi dicatat, diklasifikasikan, dan diikhtisarkan. Nah, dalam e-bisnis, dokumen tersebut disajikan secara elektronik. Nah, kurangnya hard copy atau tidak adanya hard copy menciptakan adanya kemungkinan kecurangan. Nah, dokumentasi dan pencatatan ini biasanya merupakan pengendalian investigatif dan bukan pengendalian preventif. Jadi dokumentasi dan pencatatan digunakan oleh auditor atau pemeriksa untuk melakukan adanya investigasi apabila ada dugaan melakukan kesalahan. Nah, karena banyak pengendalian dokumentasi dan pencatatan dalam sistem bisnis tradisional yang tidak ada dalam e-bisnis, oleh karena itu perlu adanya pengendalian tambahan yang ditempatkan. Nah, transaksi elektronik yang utama dan pengendalian dokumentasi adalah enkripsi. Nah, hal ini dapat melindungi informasi dari sniffing atau pencurian, terutama bagi informasi yang rahasia dan sensitif. Yang keempat adalah pengendalian fisik atas aset dan pencatatan. Jadi ketika pencatatan baik secara elektronik maupun tercetak ini mempunyai jaminan yang tidak cukup atau tidak memadai, maka memungkinkan mereka untuk dicuri, dirusak, atau hilang. Nah, perusahaan yang terkomputerisasi memerlukan sesuatu yang khusus untuk melindungi peralatan, program, dan arsip data di komputer. 3 kategori pengendalian: melindungi peralatan TI, program, dan arsip dari kecurangan. Nah, seperti jenis aset, pengendalian fisik ini juga digunakan untuk melindungi fasilitas komputer. Contohnya adalah penguncian pintu ruangan, terminal komputer, dan ruangan penyimpanan yang memadai. Nah, sebagai tambahan jaminan keamanan atas perangkat lunak, maka perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait dengan infrastruktur TI ini harus secara fisik terjamin keamanannya. Nah, banyak pula perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyediakan penyimpanan data dan jasa aplikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungki Indrawan. Saya akan melanjutkan bahasan dari kelompok kami yang langsung saja pengecekan yang independen atas kinerja. Nah, ini merupakan komponen penting dalam pengendalian e-bisnis, yaitu melakukan peninjauan secara berhati-hati dan berkelanjutan dari 4 komponen lainnya, pengecekan yang independen dan verifikasi internal. Nah, kemudian pengecekan ini itu dapat berkisar, kalau dari buku kita bisa lihat di halaman sekitaran halaman 221 dari buku Zimmerman ya. Ini tinjauan Dun and Bradstreet untuk investigasi secara menyeluruh dari perusahaan dan pekerjanya, kemudian pencarian yang cepat dari LexisNexis dan basis data keuangan lainnya pada internet sering mengungkapkan adanya permasalahan organisasi yang seharusnya didasari sebelum melakukan bisnis elektronik. Nah, kemudian untuk mencegah kecurangan, memperoleh pemahaman tentang manajemen atau mitra bisnis dari organisasi dan apa saja yang memotivasi mereka merupakan hal yang cukup penting. Kemudian secara khusus 3 unsur utama yaitu unsur latar belakang, kemudian motivasi yang mendasari, dan yang ketiga adalah pengaruh pengambilan keputusan harus diuji terlebih dahulu. Selanjutnya, mendeteksi kecurangan e-bisnis. Nah, dalam mendeteksi kecurangan e-bisnis ini, pemeriksa keuangan itu harus memahami bisnis atau kegiatan operasional organisasi, mengidentifikasi kecurangan apa yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional yang sehari-hari dilakukan itu, kemudian menentukan gejala-gejala yang paling sering muncul akibat dari kegiatan operasi tersebut, kemudian menggunakan basis data dan sistem informasi untuk mencari gejala kecurangan-kecurangan tersebut, dan yang kelima ada melakukan analisis terhadap hasil, yang terakhir melakukan investigasi terhadap gejala-gejala untuk menentukan apakah hal tersebut disebabkan oleh kecurangan secara aktual atau faktor lainnya. Nah, ini ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa
yang paling utama dari beberapa 6 komponen tadi itu yang biasanya mempermudah untuk mempercepat pendeteksian kecurangan dalam e-bisnis itu adalah yang poin ke 3, 4, 6, yaitu mengenai menentukan gejala yang paling mungkin sering muncul dari kegiatan operasi tersebut, gejala yang muncul dari kecurangan itu. Kemudian yang kedua itu melakukan menggunakan basis data dan sistem informasi untuk menyelidiki, mencari gejala tersebut. Dan yang ketiga itu adalah yang utama melakukan investigasi terhadap gejala-gejala untuk menentukan apakah hal tersebut itu disebabkan oleh kecurangan secara aktual atau faktor lainnya. Selanjutnya, salah satu teknik terbaik untuk mengimplementasikan jenis pendeteksian kecurangan ini adalah penggunaan teknologi dalam menangkap kecurangan berbasis teknologi. Nah, ini kan tadi juga saya sebutkan bahwa ini salah satu hal yang sangat penting. Banyak alat yang digunakan peretas sebenarnya ditulis untuk menyelesaikan jaringan dan menangkap pelaku daripada untuk meretas ke dalam sistem kayak gitu. Nah, sehingga menjadi yang penting bagi investigator ketika ada kecurangan e-commerce itu untuk memahami alat dan metode yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Kemudian aspek yang paling sulit dalam mendeteksi kecurangan e-bisnis adalah menentukan dengan benar, dengan secara tepat seperti itu, jenis kecurangan yang dapat terjadi dan gejala-gejala keterjadiannya. Nah, gejala hanya menunjukkan bukti tidak langsung yang dianggap terbaik kan kayak gitu. Nah, transaksi bisnis ini membuat kecurangan lebih mudah dilakukan, tetapi juga lebih mudah juga untuk diketahui atau dideteksi. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan contoh kasus. Nah, ini contoh kasus di e-commerce ini akan menyampaikan mengenai 2 kasus. Yang pertama dari Tokopedia dan yang kedua adalah dari Bukalapak. Nah, Tokopedia sendiri ini telah memutus hubungan kerja dengan para karyawan yang diduga melakukan kecurangan tersebut atau oknumnya tersebut, yang karena pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2018 kemarin itu Tokopedia mengadakan istilahnya kayak flash sale gitu ya. Nah, ini mereka ini duganya konsumen itu tidak bisa memperoleh barang yang dijual saat program itu terjadi, saat flash sale itu dilangsungkan kayak gitu. Konsumen itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kan dicurangi. Nah, pihak oknum dari internal ini diduga itu melakukan banyak akun atau melakukan membuat banyak akun anonim agar aksesnya itu lebih cepat daripada konsumen yang lain, sehingga dia juga ikut berputar dalam flash sale itu. Kemudian yang kedua, pelaku diduga membuat akses list menuju IP address yang digandaki. Jadi mereka sudah menyiapkan ini mana yang hendak dituju, mana yang hendak istilahnya di-accept untuk dapat memilih produk-produk yang ada di flash sale tersebut itu. Nah, ini kan menjadikan kalangan-kalangan lain itu tidak bisa dengan alasan saat itu situs ramai dikunjungi banyak orang sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain yang ramai tersebut. Kemudian ini menjadikan 49 buah produk dari kampanye promosi Tokopedia ini dilanggar, ya kan, akhirnya menjadikan kerugian untuk Tokopedia sendiri. Selanjutnya Bukalapak. Nah, Bukalapak ini sudah mencurigai kecurangan penyalahgunaan promo dari Maret hingga Mei 2018. Dalam investigasi yang dilakukan, tim Bukalapak mendapati 3 pengguna yang berdomisili di Kediri, Jawa Timur. Motif pelaku kecurangan adalah memanfaatkan voucher cashback yang diberikan Bukalapak untuk para pembeli dengan membuat banyak akun sebagai pembeli. Nah, ini hampir mirip. Jadi ikut bermain dalam pasar tersebut atau flash sale ini, sehingga ini menjadikan kerugian bagi Bukalapak sebanyak 70 juta. Nah, para tersangka melakukan transaksi pembelian sesuai aturan di Bukalapak, namun sebenarnya barang yang diiklankan tidak sesuai dengan yang dikirim untuk mempercepat proses pengiriman. Nah, ini menjadikan kerugian yang telah saya sebutkan tadi. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.